Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Winata, NIM 1121064. Nah, dari Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya ingin menyampaikan tentang inovasi terkini dalam aplikasi perangkat lunak untuk pembelajaran daring. Nah, untuk pembelajaran daring ini sendiri sudah tidak asing ya di telinga kita, karena mungkin kita flashback ke tahun belakang di 2020-an kita ada namanya corona ya, mungkin semua sudah tahu lah apa itu corona. Nah, di samping ada corona, kita juga itu ada namanya pembelajaran tetap harus berjalan. Nah, mungkin ada beberapa cara ya untuk kita belajar walaupun tidak tatap muka, tetapi bukan tidak tetap muka, walaupun tidak bertemu tapi masih bisa tatap muka. Nah, banyak sekali aplikasi atau website penunjang buat pembelajaran daring ini sendiri. Nah, contohnya salah satunya yaitu bisa di Meet, Zoom Meeting dan lain, dan Microsoft Content juga bisa kita digunakan untuk pembelajaran. Nah, di sini mungkin saya ingin coba dulu ke Zoom ya. Oke, kita coba dulu ke Zoom ya, kita sambil didemonstrasikan ya. Langkah pertama mungkin kita masuk ke Google. Nah, di sini kita bisa tuliskan Zoom ya. Meet maksud saya, sorry. Nah, ini ada Google Meet ya, kita klik aja. Nah, ini kita klik yang paling atas. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, ada namanya rapat baru ataupun password. Nah, kita ingin membuat rapatnya dulu ya. Coba kita rapat baru. Di sini ada 3 fitur, ada 3 pilihan. Yang pertama mungkin buat rapat nanti. Nah, kita coba buka satu-satu teman. Nah, ini kita bukanya, nanti kita tinggal salin linknya. Jadi kita atur jadwalnya seperti itu. Nah, adapun untuk jadwal di kalendernya ada, kita bisa lihat di sini seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa ngatur jadwal kapan kita mau ngelakuin aktivitas Zoom ataupun pembelajaran tersebut. Nah, kita bisa langsung ke Zoom ataupun kita bisa cari waktu. Nah, jadi cukup enak lah ya, bisa berkembang. Tetapi ketika ada Zoom-nya itu yang masih gratis ya, belum berbayar, itu mungkin ada beberapa lah, nggak bisa full lama ya, mungkin nanti bisa ada menitnya ya, ada, kita dibatasin lah itu ya, intinya kita dibatasin ya. Ketika udah kita nyeting mau berapa menit atau lain sebagainya, nah kita tinggal simpan, nanti kita tinggal masuk URL-nya. Mungkin ini sih yang di kalender. Oke, langsung mungkin kita yang ke membuat rapat teman-teman. Nah, kita ini aja, mulai rapat instan. Kita diklik. Nah, ini memuat. Nah, kita salin linknya sini, salin. Nah, tadi salin. Nah, setelah disalin kayak gini, teman-teman bisa share melalui WhatsApp ataupun grup pembelajaran lainnya. Nah, nanti bisa teman-teman yang lain join. Nah, ini kan adminnya ya, jadi saya itu seolah-olah jadi adminnya atau gurunya ya. Nah, kita lihat di sini ada berapa orang. Nah, ini baru ada 1 orang ya, karena ini yang saya buat. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan, tinggal tambahkan orang, ataupun tadi udah kita share linknya, nanti teman-teman kita di dalam kelas itu bisa masuk ke Zoom ini. Jadi kita bisa melakukan tatap muka walaupun tidak bertemu. Jadi pembelajaran itu tetap
efektif di era apapun. Nah, seperti itu. Nah, misal ada yang nanya, loh kenapa kalau misalnya kita bisa gak bikin buka layar atau lain sebagainya presentasi? Bisa banget teman-teman, caranya seperti ini. Nah, setelah layar penuh dan lain sebagainya. Untuk presentasinya seperti apa? Seperti ini. Nah, kita bisa lah pilih-pilih mana aja yang kita yang kita inginkan, tinggal sini bagikan, diklik dulu di sini, tinggal bagikan kalau mau nanti satu pembelajaran. Nah, ini cukup menggampangkan ya, memudahkan untuk kita pembelajaran secara daring. Nah, mulai dari sekolah dasar, mungkin sambil dibimbing sama orang tuanya dari sekolah menengah pertama, SMA ataupun SMK lah, ataupun kita kuliah pun bisa gitu melakukan daring ini dengan banyak hal, dengan banyak cara. Nah, kita masuk ke fitur ini nih. Nah, ini untuk apa nih? Untuk suara nih, ketika di mode kita gak ada suaranya. Ini kamera, jadi ketika kamera masuk kita dinonaktifkan, bisa nonaktifkan. Ini yang tadi CC tagnya, kita bisa menulis pesan juga bisa. Nah, selain pada itu kita juga bisa melakukan emoji ya teman-teman. Nah, emoji ini sendiri kita bisa buat di sini untuk kirim reaksi. Nah, ketika presentasi dibuat, otomatis kita bakal menemukan apa yang kita rasakan, apakah senangkah, apakah sedih dan lain sebagainya, seperti itu. Kita coba ketawa ya, ikon ketawa seperti ini. Nah, nanti akan muncul ikan seperti ini. Hati-hati bisa nih, kita coba hati juga sama seperti itu. Nah, warna pun bisa. Selanjutnya mungkin misal ketika dosen berbicara atau lain sebagainya, kita angkat tangan dulu. Nah, nanti ada notif seperti ini, angkat tangan ya. Nanti dipersilahkan dengan berbicara sama dosen ataupun gurunya, seperti itu. Oke. Ketika kita melihat peserta orang lain di sini ya, tadi sempat saya sepil, kita lihat. Nah, jadi ketika nanti ada orang di sini akan muncul siapa aja yang ikut ke Zoom meeting kita, seperti itu. Mungkin ini Zoom pembelajaran daring untuk aplikasi Zoom meeting ya. Pertama itu ada di Zoom ini sendiri. Nah, kita udahin dulu, kita pindah ke aplikasi yang lain ya, aplikasi penunjang pembelajaran daring ya buat kita. Nah, kita matiin dulu ya yang ini. Nah, oke. Selesai. Ada juga kita Meet nih seperti ini. Ini Zoom, yang tadi Zoom Meet, sekarang Zoom. Nah, sebenarnya tidak jauh beda antara Google Meet sama Google Zoom ini. Cuman di sini saya ingin sedikit membuka Microsoft Teams ya, agak sedikit berbeda. Ini biasanya ini digunakan perusahaan-perusahaan ketika ada rapat dadakan ataupun rapat yang tidak bisa bertemu secara langsung. Kita coba dulu buka Microsoft Teams teman-teman. Nah, ini ada. Oh enggak, sorry. Ada di sini nih. Nah, kita lihat. Nah, Microsoft Teams ini menurut saya paling kompleks ya. Dia ada segi grupnya juga, ada segi chattingnya juga, ada juga kalendernya juga. Ini lebih oke lah menurut saya. Ada chat. Nah, contohnya ini saya pernah coba-coba sama Mas Ferdi, chat-chat di Microsoft Teams. Ini ada community ya teman-teman, nanti bisa buat community tugas. Nah, di sini juga saya pernah bikin komunitas atau grup ya di Microsoft Teams untuk penunjang pembelajaran daring. Contohnya ini kita bikin PT Pelita Ceria kelompok 5. Nah, di sini juga tersampaikan informasi-informasinya, bisa nanti ke bawah ya. Selanjutnya
apa ini meetnya, kita bisa meet, bisa join dan lain sebagainya. Apa ini notifikasi. Oke, sebenarnya untuk Zoom meeting ini sendiri menurut saya ya sangat-sangat bagus ya untuk pembelajaran daring. Nah, kita coba dulu ya teman-teman. Nah, meeting kita buatlah, misal kita buat Zoom meetingnya. Zoom meeting apa nih kita buat, misal kita rapat harian PT Nusantara. Nah, seperti ini PT Nusantara. Nomornya kalau mau boleh, email dan sebagainya. Kalau enggak juga apa-apa, ini bisa. Nanti untuk jamnya kita bisa setting jam berapa sih kita mau ngelaksanakan daringnya ya, tanggal berapa sih. Nah, kita bisa setting dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu ya untuk Microsoft Teams. Sama ini untuk catatan-catatan, ada untuk lokasi dan lain sebagainya. Ketika udah tinggal kita save seperti itu. Nah, ini akan masuk, tinggal kita copy link. Nah, ini udah ada jadwalnya ya. Rapat harian PT Nusantara 10 Januari 2025 jam 3. Karena tadi saya sengaja gak setting karena gak mau ngelakuin ya. Tinggal kita copy, nanti kita bisa bagiin ke rekan-rekan kita. Misal kita copy. Nah, oke nih. Nah, setelah copy kita cek di komunitas. Contoh nih, kita masukin aja ke komunitas ini. Kita paste, nanti teman-teman kita atau siswa murid kita juga akan masuk ke komunitas atau masukkan pembelajaran dari daring tersebut. Nah, mungkin itu aja sih. Saya sebenarnya masih banyak, cuman saya cuman spill 2 fitur ya. Menurut saya ini paling berguna, bukan paling berguna ya, paling sering saya gunakan lah antara Zoom Meeting dan Microsoft Teams. Seperti itu mungkin sedikit gambaran tentang pembelajaran daring. Oh, udah ada, sorry, maaf ya, ada ayam berkokok. Tadi udah pagi juga ya. Dan ya, mungkin segitu aja sih, mohon maaf. Kurang lebihnya, aduh, kayaknya udah gak kondusif ya, udah pagi juga dan saya udah ngantuk juga ya, baru pulang kerja tidur. Ini itu aja sih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.